Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, teman-teman Rumil dimanapun berada, insyaallah kita lanjutkan kajian mengenai hal-hal yang penting untuk kita pahami dan untuk kita pelajari. Di pertemuan yang lalu hari Kamis, kalau tidak keliru, kita bahas tentang auratmu adalah kehormatanmu. Jadi kalau orang ingin terhormat ataupun menghormati dirinya dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka tolong jaga auratnya. Iya, cara menghormati diri sendiri itu adalah dengan cara menutupi aurat. Makanya ketika kita memperbaiki diri sendiri, pastikan pandangan orang lain kepada kita pun akan memperbaikinya. Jadi jangan sampai ingin dihargai oleh orang lain kepada diri kita sendiri, tapi diri kita sendiri tidak mampu menghargai dirinya sendiri. Tidak menghormati dirinya betul, sendiri. ya bagaimana orang lain akan menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri? Bagaimana orang lain akan menghormati kita kalau seandainya kita saja tidak menghormati diri sendiri? Nah, punten, cara menghormati diri sendiri adalah punten tutup aurat, jaga auratnya. Maka di pertemuan yang lalu kita gambarkan, kita pahami dan kita bahas, walaupun belum selesai semuanya, auratmu adalah kehormatan. Seperti itu. Nah, untuk menutup aurat itu perlulah yang namanya pakaian. Tapi, nah ini dia, kadang-kadang berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian. Sudah hilang fungsi ya. Itu dia, kita akan bahas hari ini adalah kembalikan pakaianmu kemana, pada fungsinya. Segala sesuatu. Kalau mata, ya gunakan fungsinya mata itu apa. Telinga, fungsinya telinga itu apa. Karena mustahil Allah buat sesuatu, Allah ciptakan sesuatu tanpa dengan tujuannya. Ya fungsinya itu apa? Meja fungsinya apa? Iya kan? Kursi fungsinya apa? Kendaraan fungsinya apa? Istri fungsinya apa? Suami fungsinya apa? Semuanya ada fungsinya masing-masing. Maka pakaian pun ada fungsinya. Maka dikatakan insya Allah pagi ini akan belajar sama-sama dengan temanya adalah kembalikan pakaianmu pada fungsinya. Nah, insya Allah bersama kita ada seseorang samping saya, kanan saya, sudah tidak asing lagi buat saya. Ada Umi Maki, insya Allah ya, akan sama-sama kita belajar nih ya, tentang pakaian itu apa sih hakikatnya, fungsinya tuh apa yang sebenarnya, karena jangan sampai keluar daripada fungsinya. Mangga silahkan Umi, waktu dan tempatnya, waktunya tetap sekarang, tempatnya tetap di sini. Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanallah, berbicara tentang pakaian ini ada dua. Ada yang dinamakan dengan pakaian secara maknawi, libasul maknawi, ataupun juga dikatakan libasun hakiki, ya. Pakaian secara makna dan pakaian secara hakiki. Kita lihat pakaian secara maknawi itu seperti apa. Pakaian secara maknawi itu masuk ke dalam pasangan, ya, sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, istri-istri kalian, kata Allah di dalam Al-Qur'an, pakaian untukmu wahai para suami, dan kalian pun wahai para suami pakaian untuk istri-istrimu. Nah, kita sudah membahas bahwa pakaian ini fungsinya untuk apa? Secara umum fungsi pakaian itu adalah sama. Mau pakaian hakiki ataupun pakaian maknawi. Maknawi itu tadi salah satunya adalah pasangan. Nah, hakiki, apa itu hakiki? Pakaian hakiki, pakaian yang kita gunakan. Pakaian kita gunakan jilbab, gamis, ataupun kalau laki-laki baju koko atau baju apapun yang untuk menutupi aurat. Nah, fungsinya adalah, fungsi dari pakaian itu adalah untuk menutupi aurat. Fungsinya tuh. Fungsinya. Apakah itu secara maknawi, pakaian secara maknawi, ataupun pakaian secara hakiki, sama fungsinya untuk menutupi aurat. Kita sudah pelajari di beberapa pertemuan yang lalu, di hari Kamis kita sudah mempelajari bahwa
aurat ini adalah aib, ya, aurat ini adalah kekurangan. Nah, fungsi dari pakaian ini adalah menutupi aurat, menutupi kekurangan kita. Nah, makanya dikatakan kembalikanlah pakaianmu pada fungsinya. Ketika Anda berpakaian secara maknawi, artinya jadikanlah pasangan Anda sebagaimana fungsinya, dan jadikanlah Anda pun sebagai fungsi untuk pasangan Anda. Ketika kita sebagai istri menjadi istri, jadikanlah suami sebagai fungsinya. Apa artinya? Jadikanlah suami sebagai pemimpin, artinya apapun yang akan kita lakukan harus atas izin dari suami. Nah, istri pun, dan suami pun, ketika Anda memilih seorang istri, jadikanlah dia sebagai fungsinya. Sebagai apa? Qurrata ayun. Sebagai apa lagi? Sebagai penenang hati, menyejuk jiwa. Sebagai apa lagi? Sebagai dikatakan oleh Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah dengan ma'ruf. Pun sama, ada aib laki, ada aib pasangan, jaga. Aib istri jaga oleh suami, aib suami jaga juga oleh istri. Itu karena secara masing-masing pakaian buat masing-masing. Iya, karena pakaian masing-masing buat pakaiannya sendiri. Iya, buat pasangannya. Buat pasangannya. Dan itu yaitu untuk menutupi aib masing-masing. Itu tadi secara maknawi. Maknawi, oke. Secara maknawi. Nah, sekarang kita akan membahas pakaian secara hakiki. Pakaian secara hakiki tetap kita harus hakiki, baju, jilbab kerudung, gitu ya. Hakiki itu hakiki. Nah, fungsi dari pakaian yang secara hakiki itu apa? Sama. Fungsi pakaian kita secara hakiki adalah menutupi aurat. Itu fungsi yang utama. Fungsi yang utama menutupi aurat. Artinya ketika kita membeli pakaian, yang harus kita lihat tuh apa? Menutupi aurat atau tidak nih? Jangan dulu yang dilihat puntan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jangan dulu dilihat modelnya. Kita perempuan kadang-kadang ketika mau lihat, ya kalau laki-laki sih ya puntan modelnya. Saya punya anak laki-laki ya modelnya begitu-begitu aja. Celana panjang ya lurus begitu kan. Kemudian baju ya begitu. Laki-laki tuh begitu-begitu. Jauh-jauhnya dulu ada baggy, ada cut bray. Iya, gitu. ada baggy, ada cut bray gitu kan. Kemudian ada cut bray bray gitu kan. Nah, kalau yang nggak sulit gitu kan. Nah, kalau kita perempuan ini masya Allah banyak banget. Iya, dari kerudung, ada dari mencong-mencong, ada yang betul sengaja dinaikin ke atas, yang kayak dijepit gitu kan. Padahal kalau dulu kita menggunakan kerudung saja, kita ngacanya lumayan lama buat nggak ada bengkok-bengkoknya. Sekarang kerudung subhanallah usikum wa ya nafsi bitaqwa tanpa mengurangi rasa cinta saya. Ada yang sedikit bentuknya bengkok gitu. Ketika ditanya ini bentuk, ini model iya, gitu ya. Ada jilbab rambut tuh namanya. Wig. Jilbab wig ya, jilbab wig. Itu kalau membeli puntan usikum wa ya nafsi bitaqwallah wallahu alam. Kalau kita melihat fungsi dari pakaian itu tidak masuk ke dalam fungsinya. Makanya fungsi utama dari pakaian itu apa? Untuk menutupi aurat. Jadi ketika kita memilih, jangan yang utama, yang pertama kali kita lihat modelnya, jangan pertama kali kita lihat aksesorisnya, jangan yang pertama kali kita lihat pun warna tidak menjadi ukuran utama. Yang ukuran utama itu adalah kita lihat apakah pakaian yang akan kita beli ini menutupi aurat sesuai dengan fungsinya atau tidak, seperti itu. Nah, lalu seperti apakah pakaian yang menutupi aurat itu? Pakaian yang menutupi aurat itu adalah tentunya tidak nerawang. Nerawang itu syafaf. Syafaf mau bahasa Arab. Salah. Iya, betul. Tidak benar, tidak syafaf, tidak nerawang. Tidak nerawang. Kacamata baru ya. itu masih Kadang-kadang punten jilbab pun kadang-kadang punten bagian lehernya masih nerawang gitu. Punten berapa kali saya melihat teman-teman ya usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Berapa kali saya melihat teman-teman ketika berjilbab punten di antara mereka kita dari belakang kelihatan nerawang tembus gitu ya. Lehernya masih kelihatan dan kelihatan kuncinya. Hati-hati akhwat yang Allah muliakan, yang kami cintai karena Allah. Ini jangan sampai, jadi makanya sekarang sekarang sudah banyak dijual dalaman kerudung, sudah banyak dijual. Jadi jangan cuma udah kelihatan. Nah, kemudian apa? Tidak nerawang, lalu tidak ngetat, tidak ketat, tidak membentuk badan.
Jadi pakaian rapat cuma kayak kalau baju apa tuh kali mungkin ketat gitu ya. Iya, tertutup sih. Ya. Punten, tertutup di sini mungkin kalau yang ketat itu tertutup hanya membungkus, ya, hanya kayak membungkus, lemper gitu kayak ya. lemper. Nah, Digituin. ketika kita menggunakan pakaian yang ketat, sesungguhnya kita belum berpakaian, karena tetap kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu jangan sampai subhanallah, jangan sampai kalau sekarang dikatakan berjilbab yang harus dijilbabi, hijab yang harus dihijabi, jangan sampai apa namanya? Iya. Jadi kayak penutup aurat tapi penutupnya itu juga aurat harus juga ditutupi gitu juga ya. gitu ya. Dan punten kalau di dalam Al-Qur'an juga dikatakan apa namanya, yaghdudna min absarihinna, menutupi pandangan. Nah, yang menutupi pandangan itu kita punten, kita apa namanya, kita selalu mengatakan kepada para kaum laki-laki, tutup dong pandangan Anda, tetapi kita sendiri tidak memberikan fasilitas untuk supaya para kaum Adam itu menutup pandangannya. Sekarang ya punten kalau kita meminta kepada kaum Adam untuk menutupi pandangannya, tetapi disediakan ya mau nggak mau ya kelihatan gitu. Susah. Jadi kita juga ketika usikum wa ya nafsi bitaqwallah, ketika naudzubillah, seketika ada orang yang belum menutupi aurat, sesungguhnya punten, bukan hanya dosa dia saja yang dia tanggung, tetapi dosa orang yang memandang. Betul ya, dia seperti itu ya. Jadi misalnya si A membuka aurat, Fulana membuka aurat, tiba-tiba ada si Fulan melihat aurat itu. Jadi dosa itu juga, si Fulana itu juga bisa kebagian dosa dari yang si memandang itu. Nah, sekarang berapa laki-laki yang lihat? Betul. Bahaya. Hati-hati. Jadi kembalikan pakaian kita sebagai fungsinya. Fungsi pakaian sebagai menutupi, carilah pakaian yang benar-benar menutupi aurat. Kemudian juga dikatakan bagaimana lagi caranya, dengan memanjangkan. Ya, dengan memanjangkan satu, apa? Tidak ini tadi satu, tidak menerawang. Dua, tidak ketat. Ya. Nah, ketiganya dengan cara memanjangkan bihumurihinna itu adalah dengan memanjangkan pakaiannya, dengan memanjangkan jilbabnya. Nah, di sini beberapa pendapat berbeda tentunya. Apakah jilbabnya yang dipanjangkan, ini jilbab maksudnya kerudung, apakah kerudungnya yang dipanjangkan, apakah bajunya yang dipanjangkan? Tidak usah memikirkan yang pusing ya, katanya kerudungnya aja yang dipanjang, katanya yang penting pakai bajunya aja panjang, kerudungnya yang penting menutupi bagian leher sampai bagian, atau boleh dikatakan juga kan itu kalau jilbab itu humur itu kerudung itu katanya harus menutupi, tidak usah dipermasalahkan. Yang penting yang harus kita lakukan, apapun pakaiannya tidak nerawang, tidak membentuk. Artinya sekalipun punten, juyub itu kan saku. Kalau saku itu di dada biasanya. Sekalipun usikum wa ya nafsi bitaqwallah wallahu alam, sekalipun kerudungnya pas di juyub di bagian dada, tidak melebihi bagian. Kalau kerudung itu lebar dan aman. bajunya lebar, itu aman, nggak usah dipermasalahkan. Kadang-kadang kita nih sama akhwat selalu memandang sebelah mata. Ini peringatan untuk kita semua, pelajaran untuk kita semua. Kita yang sudah berjilbab panjang melihat akhwat yang baru berjilbab sampai dada saja, tetapi dia lebar, kerudungnya lebar, gamisnya lebar. Kadang-kadang mengatakan pun dengan seenaknya kita mengecap, mencibir, bahkan pakaian kamu nggak syar'i. Enggak, itu insya Allah syar'i. Yang penting apa, paling tidak juyub itu kalau juyub itu kantong baju. Sini bagian dada. Kantong baju itu biasanya di dada. Ketinggali? Ada nih, tapi nggak ada isinya. Isian. Kantong baju itu ya di dada. Seandainya ada akhwat yang menggunakan jilbab hanya sampai juyub, hanya sampai dada, tetapi dia lebar nggak sampai punten. Kalau kita kan ada yang sampai perut, bahkan sampai punten ya, sampai punggung gitu kan. Yang penting apa, konteksnya adalah tidak ketat, lebar. Itu pantas. Sekarang kalau misalnya pakai jilbabnya panjang tapi jilbabnya ketat, kemudian gamisnya panjang tapi gamisnya ketat, itu belum menutupi aurat. Atau panjang tapi menerawang? Iya, pun sama. Gitu. Nah, itu. Kemudian boleh nggak pakaian ini digunakan untuk berhias?
berhias di depan siapa? Oh. Kalau dia bilang di depan suami, saya tanya kembali, suami siapa? Emang ada semua orang berdandan? Iya, karena usikum wa iya nafsi bitaqwallah, kadang-kadang kita para akhwat, wahai akhwat yang dimuliakan Allah, yang saya cintai karena Allah, kadang-kadang ketika kita boleh nggak, sering ada pertanyaan, boleh nggak kalau saya menggunakan pakaian untuk hiasan di depan suami? Saya tanya kembali, suami siapa? Ya suami saya. Yakin di depan suami Anda kita benar-benar satakar kebek gitu berdandan gitu ya? Satakar kebek itu artinya mati-matiannya nona tuh toh-tohan, toh-tohan teh. toh-tohan itu jadi bersungguh-sungguh gitu kan untuk suami gitu ya. Gitu Wah, kan. Masya Allah. Nah, yang bisa kita buktikan apa? Buktikan bagaimana kita berpakaian ketika kita menghadiri undangan, dan bagaimana kita berpakaian ketika hanya kita berdua dengan suami. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kalau saya lihat aja. Sehari-harinya memang wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi kalau mengatakan saya boleh nggak menggunakan ini itu untuk suami, niatnya untuk suami siapa? Kalau memang untuk suami kita sendiri, maka gunakan pakaian yang Anda gunakan di luar sama seperti Anda gunakan di rumah di depan suami. Ya, misalnya saya biasa kalau ke luar rumah punten ya. Biasa saya memang kalau saya ke luar rumah saya kalau sama suami saya pakai blush on misalnya punten ya, blush on, nanti masalah blush on akan kita bahas. Memakai punten eyeshadow, memakai pokoknya rada-rada berwarna gitu ya. Terus ditanya untuk siapa? Untuk suami. Terus kalau di rumah, kalau memang mengatakan untuk suami, berarti di rumah pun Anda harus begitu, karena suami selalu ada di rumah. Kalau Anda hanya di luar saja dengan mengatakan untuk suami, ini perlu dipertanyakan, tanda tanya gede banget, untuk suami siapa? Ya, naudzubillah. Zaman lockdownnya harus bersih gitu ya. Iya, betul. Dandannya terkebak kebek itu. Nah, kemudian kita lihat juga syarat yang selanjutnya, syarat pakaian muslimah itu yang kita bisa katakan sebagai fungsinya tadi tidak nerawang, tidak ketat, kemudian lebar, juga memanjang, kemudian juga memanjangkan tuh ada yang bilang dari sini juyub, juyub tapi ada juga yang diartikan baju saja, gamis ya. Gamis terus ada dari sini nih, memanjangkan dari atas katanya. Jadi memanjangkan tuh dari ininya nih. Ya, seperti mau kena terusan. Gitu. Ya, seperti mau kena terusan, itu kan dari atas tuh langsung. Itu dari juga atas, ada yang diartikan seperti itu. Nah, itu dia, seperti mau kena terusan juga kan itu langsung. Itu langsung, silahkan. Yang penting intinya ada tidak nerawang dan lebar, tidak ketat. Tidak ketat, tidak nerawang dan panjangkan. Ya. Kemudian syarat pakaian yang sesuai fungsinya itu tadi tidak sebagai perhiasan. Ya, tidak sebagai perhiasan. Nomor 4 berarti nih. Ya, tidak digunakan sebagai perhiasan. Ya, jadi tetap sebetulnya intinya untuk menutupi aurat, bukan untuk berhias, Kalau menutup aurat itu sendiri berhias sebenarnya. Betul. Artinya berhiasnya itu jangan berlebihan, bukan berhias. Tadi disampaikan, kalau memang Anda berhias untuk suami, ya berhiaslah. Ketika Anda di depan suami seperti Anda keluar seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian apalagi tidak bertabarruj. Ya Bi ya. Nah, tabarruj ini, arti dari tabarruj ini adalah apa? Tabarruj ini adalah itu memperlihatkan sesuatu yang harusnya tersembunyi ya Bi ya. Tabarruj ini adalah memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tersembunyi. Nah, tabarruj ini sebetulnya mungkin ada di antara kita yang menyangka tabarruj ini hanya ada pada zaman sekarang. Padahal bukan ya, dari zaman Qabil Habil ya Bi ya, tabarruj itu. Dari keturunannya Qabil Habil mulai ada tabarruj. Qabil. Qabil setelah membunuh Habil, Qabil pergi gitu kan? Yeah. Dalam satu tempat, dan akhirnya Qabil itu memiliki keturunan banyak. Yang sebagian tinggal di mana tuh, di atas bukit, yang satunya lagi di bawah. Jadi di gunung sama di bawah. Yeah. Nah, terbaginya begitu Qabil Habil. Qabil itu keturunan Qabil. Dan saat itulah yang di atas, lupa ceritanya, yang di atas itu, yang di atas kalau nggak perempuannya cantik-cantik ya. Yang di atas laki-lakinya ganteng-ganteng, tapi perempuannya kurang cantik. Yang tinggal di bawah ini setelah berketurunan lama ya. Yang di bawah perempuannya cantik-cantik tapi laki-lakinya kurang ganteng gitu. Itulah qadarullah demikian. Makanya si perempuan itu ingin mendapatkan laki-laki yang ganteng harus mendapatkan laki-laki yang tinggal di atas. Yang di atas. Sementara pada waktu itu kabilah-kabilahnya kuat.
Nah, yang di atas ingin mendapatkan wanita cantik harus ke bawah. Nah, bagaimana caranya si wanita-wanita ini menarik perhatian agar para laki-laki turun ke bawah? Maka mulailah tabarruj di situ. Nah, itu dari Nah, awalnya itu dia, dari awal tabarruj. mulai. Makanya Al-Qur'an mengatakan wala apa? Waqarna fi buyutikum punten. Waqarna fi Fi buyutikunna wala tabarrujal jahilatul ula. Betul. Punten. Wala tabarrujal jahiliyatul ula. Ya, jahiliyatul ula itu jahiliyah yang pertama. Iya. Jadi jahiliyah pertama itu bukan jahiliyah di zaman Rasul. Iya, bukan. di zaman Qabil ya. Di zaman Qabil, di zaman keturunannya Qabil yang awal-awal. Wala tabarrujal jahiliyatul ula, itu adalah tabarruj yang di zaman Qabil. Jadi jangan mengikuti tabarruj yang pertama. Betul. Gitu. Jangan mengikuti. Jadi tidak tabarruj. Nah, apa yang harus kita ketahui tentang tabarruj? Artinya apa saja macam-macam tabarruj. Ternyata subhanallah banyak sekali macam-macam tabarruj. Yang termasuk tabarruj. Yang pertama, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Punten, ternyata penggunaan parfum pun tabarruj. Wah, bahaya itu. Untuk seorang perempuan ya. Untuk seorang Something. perempuan, ya, penggunaan parfum pun merupakan tabarruj. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan parfum, ya orang yang mencium wangi dari parfum itu akan mencari tahu, ya Bi, ya, akan mencari tahu siapa. Akan mencari tahu siapa nih yang pakai parfum, ya. Dan naudzubillah Rasulullah SAW sudah memperingati kita, wahai akhwat, kita akhwat yang Allah muliakan, akhwat yang saya cintai karena Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyumam ra'atin ista'arat famarrat, subhanallah, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Na'udzubillah. Ayyumam ra'atin, siapapun di antara kalian wahai seorang perempuan, ista'arat, menggunakan parfum, famarrat ala qaumin, lalu melewati satu kaum, untuk apa? Liyajidu min rihiha, untuk apa? Dengan niat untuk supaya orang merasakan wangi dari parfum yang kita gunakan. Naudzubillah, kata Rasulullah SAW, fahiya zaniyah. Naudzubillah, maka kata Rasulullah, perempuan yang tergolong seperti itu adalah perempuan yang zaniyah. Naudzubillah, perempuan penzina. Naudzubillah. Sederajatnya itu. Derajatnya bukan derajatnya disederajatkan, disamaratakan, seperti dipandang, ya Bi ya. Iya, dipandang menjadi seorang perempuan yang penzina. Naudzubillah. Tapi saya mah kalau pakai parfum bukan untuk supaya orang mencium wangi. Nah, biar tidak meledak baju biar saya. tidak meledak misalnya, karena misalnya karena qadarullah hujan terus misalnya ya, hujan terus kan, kita kadang-kadang kalau hujan terus, kalau jemurannya nggak kering suka rada-rada bau jamur gitu, bau apek gitu. Boleh nggak? Boleh, tetapi pilih parfum yang tidak semerbak, artinya cukup untuk menghilangkan apa Bi? Ya, menghilangkan bau apeknya saja. Yang berdekatan biar Ya, bau. jadi tidak sampai 30 meter kecium, nah itu tidak. Tidak. 30 meter juga kejauhan, misalnya kalau nggak lewat seling. Nah, gitu. Kalau misalnya seperti ini, kadang-kadang kalau bau apek nih, kalau begini tuh udah kecium bajunya bau apek. Nah, itu boleh digunakan, tapi ya kembali lagi tidak untuk hanya niatnya untuk menghilangkan bau apeknya supaya orang pun nyaman berdekatan dengan kita, seperti itu. Nah, seperti halnya mungkin kalau di zaman sekarang tuh kan sudah ada pewangi pakaian, ya Bi ya. Banyak itu. pewangi Tinggal pakaian. habis cuci yang dimasukkan. Iya, direndam ya. Terus diperut. Terus dipoe. Itu ya. Dipoe itu adalah Itu langsung jadi dijemur, wangi. diperas terus dijemur Nggak usah disebut maksudnya. mereknya, Mi. Ya nggak usah. Ya. Nah itu, jadi boleh pakai pewangi pakaian ataupun softener pakaian itu wangi, boleh. Ya, karena insya Allah kalau pakai itu nggak sih, punten ya, kalau pakai pakaian itu begitu dia lewat semerbak, mana itu iklan doang, nggak. Kalau itu silahkan. Nah, kemudian yang merupakan tabarruj juga apa? Subhanallah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Punten, bukan kata saya, tetapi juga menggunakan, subhanallah, naudzubillah, menggunakan riasan wajah yang berlebihan. Blog-blogan gitu. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa menurut Imam Syafi'i apa Bi? Iya. Sebentar, kela tutong ditodong gitu. Jadi menurut Imam Syafi'i, yang namanya aurat ini seluruh badan, tapi illa ma dhahara minha, yang aslinya tanpa ada hiasan
biru-biru, hejo-hejo, kuning-kuning, ini biniu. iya ininya apa namanya pakai segala macem lah gitu ya, berarti bukan bentuk aslinya. Ya. Apalagi sekarang yang tembem diginiin jadi kecil Iya, gitu ya. subhanallah. Itu kan Umi pernah ngeliatin kan Ya, kaget itu saya. yang agak sederhana hidungnya jadi kelihatan ekek gitu, mancung gitu. Iya, ya burung ekek, mancung, pokoknya segala macam dirias. Nah, walaupun dia pakai berhijab segala macam, tapi saat dia memperlihatkan wajahnya karena hiasan make up misalnya segala macamnya, nah itu sudah aurat. Iya, Kata Imam Syafi'i. dan tanpa mengurangi rasa cinta saya, rasa hormat saya kepada teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali saya melihat teman-teman yang bercadar ya Bi ya. Tapi tetap usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya biasain gitu ya, jangan saya belum bisa bercadar. Masya Allah, saya gitu sangat bangga kepada akhwat teman-teman saya yang sudah bisa bersadar, karena saya sendiri belum bisa bercadar. Tapi tetap tolong, yang menjadi aurat itu bukan hanya wajah, bukan hanya hidung dan mulut kita, pipi kita, tetapi mata kita pun. Ketika mata kita menggunakan hiasan yang berlebihan, entah itu bulu mata, entah itu eyeshadow, entah itu celak yang sampai dibentuk-bentuk ya, itu kan kelihatan. Dan kelihatan, jangankan laki-laki, saya pun sebagai perempuan saya mengatakan, ih bagus banget matanya. Nah ini naudzubillah, naudzubillah, ini jangan sampai masuk ke dalam kalimat tabarruj, karena dikatakan di dalam Al-Quran dikatakan illa ma dhahara minha, hanya yang boleh terlihat seperti biasanya. Ya punten, saya tanya teman-teman yang punten tanpa mengurangi rasa cinta saya, kita kan terbiasa kalau tidur nggak pakai make up kan, ya silahkan gitu, gunakan. Kalau kemarin sudah disampaikan pakai bedak boleh nggak? Boleh. Ingat yang siapa, Abdurrahman bin Auf, istrinya Abdurrahman bin Auf menggunakan, kalau mereka menggunakan dari zaman dulu tuh pakai saffron ya Bi ya? Iya, untuk pakai memerahkan. saffron untuk memerahkan, cek untuk menguningkan. YouTube sebelumnya hari Kamis yang lalu ya. Ya, nah, biar lebih jelas. ya, silahkan. Gimana Bedak silahkan, misalnya karena untuk skincare pun silahkan. Bahkan skincare itu bagus banget. Anjung bagus banget. Jualan sih. Enggak, tapi bener. Apapun skincarenya, kalau memang itu bisa merawat bisa merawat daripada wajah kita, supaya supaya tidak kusam ya, supaya tidak kusam. Ya silahkan supaya tidak kusam. Ini jam error nih punten ya. Error bunyi. Ya, itu. Ya, kemudian olahraga itu. Adzan awabin. Ya, itu. Kemudian apalagi yang termasuk tabarruj? Ya. Punten menggunakan mencukur alis. Punten. Kemudian mencukur alis loh. Ya, ternyata tabarruj juga. Bahaya. Mencukur alis atau mentato, bahkan sekarang alis banyak yang ditato. Ditato tuh maksudnya ya kumaha? Jadi dicukur dulu, dicukur dulu, setelah itu digambar. Nanti hilang. Ada yang hilang, ada yang permanen. Kalau udah terlanjur, ayo. Kalau udah terlanjur, ya taubat saja, taubatan nasuha. Itu tumbuh lagi nggak nanti? Tumbuh. Oh, tumbuh lagi. Tumbuh. Cuman ya tumbuhnya begitu kesini nih tatonya ada kadang-kadang kan tidak mengikuti alis. Nah, kadang-kadang kesini. Oh, kayak para pemain kungfu film. Iya, jadi di sini ada alisnya. Oh, nah, itu saya makan harus ada jalan dua gitu. Nah, itu pilih yang mana? Nah, itu gimana? Saya pilih jalan yang benar. Itu gimana sok Bi? Kan gini nih, alis kan begini. Nih kan alis begini nih. Nah, orang ada yang bikin digambar lagi sehingga alisnya agak ke atas. Nah, sementara alisnya di sini. Nanti kalau dia tumbuh lagi karena sudah dikerok nih misalnya, ada yang tumbuh, ada yang enggak sih, ada yang dicukur permanen, ada yang enggak. Nah, begitu yang enggak permanen berarti kan itu nggak akan tumbuh lagi. Nah, itu gimana? Dia sudah bertobat, tapi dia juga merasa malu kalau misalnya ininya nggak dicukur karena ada jalan dua tadi kumaha sok eta. Kan Umi bilang cari jalan yang benar, berarti itu tinggalkan, ya udah. Berarti tatonya kan nggak bisa dihapus. Ya udah biarin aja, paling nanti ya istilahnya biar tahu kalau mengatakan ini zaman dulu gitu, ini sekarang yang zaman sekarang yang aslinya. Apa-apa. Ya nggak ada masalah, insya Allah. Allah, pokoknya gini, kalau menurut Ustaz Dery Sulaiman kan di syairnya ya, cantiklah apa tadi menurut Allah, di hadapan Allah, jangan cantik di hadapan manusia gitu, Masya Allah, itu ya, di hadapan Allah, itu pelajaran yang indah banget ya, cantiklah di hadapan. Jadi kalau kita kadang-kadang bikin cantik di depan manusia. Iya betul, kadang-kadang ya usikum wa nafsi kita, kadang-kadang kita para istri ya
cantik itu ketika kata mah nggak bagus pakai begini, oh nggak mau karena ini kan enak begini. Kadang-kadang ya itu tadi, jangan berdalih lagi deh untuk suami. Kalau ketika suami meminta berpakaian yang lebih rapih lagi, kita bilang tapi kan ya subhanallah ya itu. Kemudian juga naudzubillah, karena di sini tentang mencukur alis juga ada di dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan la'anallahul washimat wal mustaushimat. Allah melaknat orang yang bertato, ya, orang yang bertato, kemudian orang yang membuat tato, dan orang yang minta dibuatkan tato apapun itu. Dan sekarang tatonya itu ya sudah ada di halis, hati-hati. Kemudian di sini juga dikatakan wal mutanammisat. Mutanammisat itu yang mencabut bulu alisnya, dan yang mencabut bulu alisnya, dan yang meminta mencabut bulu alisnya. Terus gimana dong kalau alis berantakan? Cukup disisir saja. Saya begini juga tuh, saya memang berantakan, begini aja cukup. Atau misalnya pengen terlihat lebih rapi, kasih minyak zaitun loh, dan ini kan akan lebih tumbuh. Ya, begini cukup sih, cukup. Kan sekarang juga sudah ada sisir alis. Cukup, itu boleh, yang penting rapi. Kemudian di sini dikatakan wal mutafallijati li husni. Nah, wal mutafallijat itu ternyata yang mempercantik giginya. Terus gimana dong kalau dengan ini behel? Behel kalau memang untuk merapihkan gigi yang karehol, ya. Yeah. Yang karehol, yang acak-acakan, misalnya punten, yang giginya agak ke depan, pengen supaya lebih rapi, boleh pakai behel? Boleh. Yang tidak boleh itu giginya sudah rapi tetapi dia pakai behelnya yang macem-macem, ya. Behelnya yang macem-macem dengan niat apa? Dengan niat untuk lebih indah aja giginya, itu yang nggak boleh. Bahkan mutafallijat itu untuk menyamakan ini nih, giginya, jadi supaya rata, ataupun membesarkan. Kadang-kadang kan ada sekarang di dokter gigi tuh ada yang untuk memasang gigi kelinci, itu termasuk ya ya? Oh gitu, iya, karena di sana mutaghayyirat. Iya. Termasuk mutaghayyirat, yang berubah daripada apa yang ada. Itu pun tidak boleh, naudzubillah. Bahkan sekarang pernah nggak lihat yang giginya dipasangkan permata? Pernah dulu sih, sekarang masih ada nih. Ada. Yang kalau gunyai iya. gitu di sini. Nah, itu pun termasuk. Itu pakai lem apa? Nggak tahu, itu masuknya ke dalam mutafallijat ya Bu ya, walaupun mutafallijat itu di zaman Rasulullah itu diratakan giginya supaya rata, kemudian juga susunannya jadi gini loh. Jadi kan biasanya gigi tuh ada yang begini nih, jadi diratakan gitu ya dia. Diratakan supaya tidak panjang sebelah. Nah, itu di zaman Rasulullah mutafallijat itu seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau panjangnya berlebihan mah boleh. Ya, kalau panjangnya berlebihan untuk pengobatan silahkan. Kalau pas lagi makan. Betul. Atau sekarang kan misalnya udah mulai usia gitu, terus ada renggang-renggang, ada yang suka nyelap-nyelap di situ. Di gigi. Akhirnya dirapatkan, rapatkan barisan. Betul. Nah, seperti itu silakan aja demi pengobatan. Sufuf itu berarti di gigi kalau sufuf mau sholat kita masuk kan barisan. Sufuf itu secara bahasa Arab. Ya, saf, ya. Saf, barisan. Ya makanya Abi tadi bilangnya sih rapatkan barisan kayak mau sholat aja, makanya sufuf. Belum rapat sekarang mah sholat. Ya, belum rapat. Masih physical distancing. Subhanallah, ya. Kemudian tentunya Allah dan Rasulnya tidak akan melarang sesuatu kecuali di dalamnya itu ada madaratnya. Dan Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada hikmahnya. Banyak sekali, teman-teman bisa cek apa bahaya mencukur alis. Itu akan teman-teman lihat, akan teman-teman dapatkan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang termasuk yang tidak boleh, yang termasuk tabarruj juga adalah menyambung rambut. Oh, ya, wig extension itu disambung rambutnya supaya lebih panjang. Kelihatan dong, ini kan rambut yang ini disambung gitu. Iya, itu pintar-pintarnya yang satu-satu disambungin gitu. Itu ya pintar-pintarnya yang menyambung saja. Yang menyambung. Dan sekarang kan yang disambung bukan cuman rambut dari kepala, tapi bulu mata pun banyak yang extension. Oh gitu. Betul. Aduh, ya, itulah pentingnya tahu syariat ya. Kemudian juga yang tidak boleh apa. Betul, yang melenggak-lenggok, punten yang melenggak-lenggok usikum wa ya nafsi bitaqwallah.
karena rasa cinta saya karena Allah, saling mengingatkan, hati-hati dengan punten banget yang melenggak-lenggok itu, yang mungkin punten yang memperagakan busana sambil berjalan-jalan. Karena itu mungkin apa namanya, karena haknya satu tinggi sebelah kali. Jadi kumaha. Nah itu tidak juga ya. Kemudian juga yang meninggikan rambut ya, meninggikan rambut ya. Kalau misalnya kita di kerudung, di jilbab, kalau memang rambutnya memang harus diikat kemudian akhirnya terlihat, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu tidak di sini. Nah di sini nih, di sini juga nggak boleh. Jadi tinggi banget. Di sini nggak boleh. Nggak bisa ya. Ya, atau yang tidak boleh itu rambut kita tuh pendek tapi didumpel. Biar kelihatan itu rambut panjang. Ya, biasa, Allah gitu ya. Itu termasuk, beberapa ulama mengatakan itu termasuk ke dalam yang meninggikan rambutnya. Ya, ada kan sekarang dijual dumpel-dumpel gitu. Itu kan nipu juga kan? Itu menipu pandangan orang. Ataupun ada kunciran-kunciran yang besar di pada supaya terlihat indah. Nah, itu karena niatnya terlihat indah, tabaruj tadi menampakkan sesuatu yang seharusnya tersembunyi. Jangan sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar, ya. Ada 2 golongan dari penduduk neraka. Apa saja? Lihat, dikatakan sinfani min ahlin nar lam aurahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar. Ya. Kemudian yang indahnya, yang kagetnya, dikatakan ada juga annasu wan nisaun kasiyat ariyat mumilat punten mailat ruusahunna. Ya. Jadi yang termasuk ke dalam golongan di neraka itu salah satunya adalah an-nisa. Punten, nisaun kasiyat. Seorang perempuan yang kasiyat. Perempuan yang kasiyat ini adalah berpakaian tapi telanjang. Tadi itunya. Tadi yang lawang atau ketat. Kemudian dikatakan mumilat, berlenggak-lenggok. Naudzubillah. Mumilat, mailat, berlenggak-lenggok. Rusuhunna, yang kepalanya, punten, subhanallah, kaasni matil buhtil. Seperti apa, Bi? Seperti punduk unta. Ya, ini. Jadi di sini intinya adalah kalau kita rambutnya pendek, tidak usah lagi dikasih dumpelan palsu. Tetapi kalau kita panjang, boleh nggak? Tapi kan kalau ini menjendol gitu, kalau rambut panjang diikat, itu boleh karena itu rambut yang asli. Karena kalau rambut panjang, kalau hanya di sini diikatnya, itu akan terlihat. Jadi akan terlihat di balik jilbabnya. Jadi cukup hanya mengikat sederhana saja. Dan ternyata yang termasuk tabarruj juga dikatakan, punten, ternyata saya juga baru tahu nomor sekian. Baru tahu beberapa baru tahu belum lama, sekitar 10 tahun yang lalu baru tahu ternyata penggunaan high heels juga termasuk tabarruj. Karena kelihatannya jangkung. Iya, padahal mah sederhana. Ketika pakai high heels lebih jangkung, ternyata usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ternyata ini pun merupakan tabarruj. Kemudian juga penggunaan soft lens-nya yang berwarna-warni. Yang ke mata. Betul. Tapi kalau soft lens-nya netral warnanya, Abi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena untuk pengobatan silahkan. Tapi yang berwarna-warni, saya ingat waktu dulu saya lagi zaman kuliah, Bi, kita kan belum tahu kita pakai soft lens. Ingat nggak awal-awal kuliah? Abu-abu. Begitu saya pakai soft lens, itu dosen saya di Mekah, di Ummul Qura, itu saya langsung dipanggil suruh melepaskan soft lens saya. Karena apa? Karena menurut dia ini adalah tabarruj. Kalau kamu memang, saya bilang, saya ini untuk pengobatan, Ustazah, mata saya minus, mata saya silinder, ganti soft lens yang bening. Jadi tidak merubah bentuk yang asli seperti itu. Kemudian juga subhanallah, yang termasuk tabarruj juga adalah menggunakan pakaian syuhrah. Naon di syuhrah teh? Pakaian syuhrah teh semacam pakaian kebanggaan. Jadi ciri khas mungkin ya, ciri khas dia, tetapi ciri khas di sana itu adalah untuk membanggakan dirinya. Jadi seakan-akan kalau saya nggak pakai ini ya bulan. Misalnya kalau si fulan nggak, si A, taruhlah kita misalnya botol, kalau botol ini
nggak pakai baju ini bukan botol namanya, misalnya 6 orangnya botol misalnya gitu ya Bi ya, mungkin ya. Syuhro itu untuk lebih ke sombong lah, lebih gitu ke sombong lah. itu. Yang dipakai Syuhro karena itu kesombongan atau segala macam. Iya, jadi misalnya ketika kita membeli baju Terkenal dengan itu brand yang bajunya, terkenal, biar membeli kelihatan kita ini membeli tas dengan kerudung, brand yang terkenal, dengan tas, sepatu dengan brand yang terkenal, dengan niat untuk orang supaya tahu ini kan kalau baju atau kerudung kan yang mahal, ya gitu baju kan. merek ini kan mahal, terkenal. Ini loh lo mereknya, misalnya botol lo mereknya, misalnya botol siapa sih nggak tahu merek botol misalnya gitu. Dipakai kan, wah. Iya, langsung ngejengkang gitu Terus kan. yang pakainya kan, waduh, jalannya Iya, kan beda karena betul. ini kan mahal. Kadang-kadang kalau ada capnya di Membusungkan. sini langsung bilang apa kabar gitu, liatin. Ini mah bukan Syuhro, ini mah baju sponsor. Tentu yakin itu. Jadi itu teman-teman, jadi usikum wa ya nafsu bittaqwallah. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang tabarruj. Bukan hanya tabarruj, jangan juga menggunakan tasyabbuh, pakaian yang tasyabbuh. Pakaian tasyabbuh yang seperti apa? Pakaian tasyabbuh itu pakaian yang menyerupai. Entah itu menyerupai laki-laki ataupun menyerupai kaum yang bukan muslim. Seperti itu. Menyerupai laki-laki banyak jenisnya, teman-teman akan lebih paham. Bukan hanya menggunakan celana panjang, tapi banyak sekali pakaian yang menyerupai laki-laki. Kalaulah ternyata pakaian itu sebetulnya biasa digunakan laki-laki, maka perempuan tidak usah menggunakan pakaian itu. Dan tasyabbuh bil kufar juga termasuk ketika seseorang mengambil model rambut yang model rambutnya ternyata misalnya ada seorang artis yang ternyata artis itu orang kafir, lalu dia mengidolakannya, lalu dia potong rambut itu dengan seperti gaya mereka, iya, gitu. Itu termasuk tasyabbuh ya dia. Mengerikan sekali. Termasuk tasyabbuh seperti itu, termasuk tasyabbuh. Karena dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai pakaian suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Iya. Kemudian juga yang termasuk tabarruj itu menggunakan pakaian yang bergambar aneh, bukan bermotif ya. Kalau motif bunga boleh, silakan. Gambar aneh itu maksudnya kumaha? Misalnya bergambar yang bernyawa gitu. Hulu macan gitu. Gitu misalnya tiba-tiba di belakang kerudungnya. Ini sebetulnya ini untuk ikhwan juga, baju puntan usikum ya nafsana wa taqallah. Jangan juga misalnya tiba-tiba di tengah-tengah macan gede gitu ya, atau perempuan tengah-tengah misalnya gambar kucing yang bernyawa lah gitu ya. Seperti itu juga tidak tidak diperbolehkan karena termasuk juga tabarruj. Waduh, masya Allah. Seperti itu. Ini mudah-mudahan sahabat Rumil bisa menangkap dari apa yang disampaikan kita semuanya ya. Ngobrol. Kita obrolan santai di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Insya Allah kita jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Judulnya Insya Allah dalam masalah kewanitaan dan kelaki-lakian. Lihat situasi apa nanti judulnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.